murajaah kita sekalian. Karena ibu sekalian, pertama, puasa itu rukun Islam. Kalau ada yang mengatakan puasa tidak wajib, puasa Ramadan tidak wajib, dia bisa keluar dari Islam. Yang kedua, puasa itu diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita 1 bulan lamanya. Oleh karena itu, kalau misalnya seseorang tidak persiapkan, maka khawatir sia-sia. Nah, sebelum lupa, sebelum bulan Sya'ban itu ada bulan Rajab, ya kan? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Para ulama menyebutkan Rajab itu adalah Syahruz Zara, bulan tempat kita menanam. Rajab bulan menanam. Sya'ban, Syahru katanya Suqya, bulan tempat kita menyiram. Kemudian Ramadan, bulan tempat kita menuai hasil. Jadi Rajab menanam, Sya'ban menyiram, Ramadan menuai hasil. Berarti kalau bisa Ramadan kalau ingin berhasil, bulan Sya'bannya nyiramnya harus baik dan dipilihkan bibit yang baik. Kata Ibnu Qayyim dan yang lain, bibit yang baik itu maksudnya apa? Niatan yang ikhlas di bulan Rajab. Alhamdulillah kita sudah di bulan Rajab. Ya, sebulan 2 bulan lagi akan sampai Ramadan. Karena di kalangan salafus saleh, Ibu sekalian, mereka tuh rindu bertemu Ramadan. Kata Ibnu Qayyim, rindu itu datangnya karena cinta. Ini bukan kata saya. Cinta itu adanya di hati, Bu. Makanya kalau ada 2 orang nikah, orang yang nikah ini mesti saling mencinta. Ada enggak dulu ibu waktu nikah tidak suka? Ada. Pertamanya tidak suka, dinikahkan sama orang tuanya kan. Lama-lama akhirnya suka juga. Buktinya apa? Anaknya ada 7. Gimana? Dia misalnya, saya terpaksa terus punya anak itu kan. Oh ya. Kemudian cinta itu kata beliau yu'abbar, dinampakkan dengan namanya mushtaq. Jadi nastaqna bi Ramadan, maksudnya al-ishq atau kerinduan itu adalah gambaran dari cinta. Seorang yang cinta kepada suaminya, dia mesti akan rindu. Betul tidak? Ya. Juga kebalikannya, orang yang cinta kepada Ramadan pasti dia rindu. Betul tidak? Ya. Ibu rindu nggak sama Ramadan? Sekarang betul tidak? Katanya rindu, tapi dia ngitung hari. Ini tinggal 7 hari, tinggal 10 hari. Berarti kita makan siangnya tinggal 7 hari lagi katanya. Kemudian kalau orang rindu, kalau ditinggalkan sedih tidak? Sedih. Kita kalau ditinggalkan Ramadan malah senang. Wah, berarti dipertanyakan rindu. Ada seorang salafku, beliau di akhir Ramadan duduk di pojok masjid, dia menangis. Ini Ramadan terakhir. Jadi tadi baru saja maghrib, Ramadan terakhir. Setelah buka, maka dia pun ke masjid kan dari biasa. Habis Isya, kemarin masih ada tarawih, sekarang tidak ada. Duduk, dia bersedih. Maka temannya megang tangannya, 5 tabki. Kenapa Anda menangis? Fi yaumin fihi farah. Harusnya kamu senang. Godan Id, besok kita Id. Mungkin kalau boleh kita tambahkan, besok bisa makan kupat tahu, lontong, bisa bajunya baru, bisa. Orang ini cuma terdiam, lalu dia mengatakan, lam atayaqqan annani atati bi Ramadan sanah atiyah. Saya sedih karena tahun depan belum tentu saya ketemu Ramadan. Itu satu.
Yang kedua, saya bersedih lam atayaqqan hal yaqbulullahu min siyami am la. Saya tuh ragu apakah Allah menerima puasa saya dan ibadah saya selama Ramadan ataukah tidak. Itu yang membuat dia sedih. Makanya hadirin sekalian, para sahabat mereka di saat Ramadan itu grafiknya naik. Menjelang akhir itu grafiknya naik ibadahnya. Biasanya setiap 7 hari hatam Quran, 10 hari itu tiap hari sekali hatam. Kemudian di 10 malam terakhir rata-rata mereka tidak tidur. Malamnya itu sibuk beribadah dan mereka menyengaja menghentikan pekerjaan di 10 hari akhir dalam rangka i'tikaf. Kalau di kita justru 10 hari akhir itu rame-ramenya. Iya kan Bu? Uang itu 1.000 ayo ambil. Sampai ada teman saya kalau jualan di 10 hari akhir Ustaz, labanya bisa untuk cukup setahun. Jadi laba tiap hari itu setahun dikumpulkan itu bisa dalam 10 hari. Nah, di akhir Ramadan mereka sedih. Maka dari itu sittata ashhur qabla Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa balik Nabi Ramadan, dan 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa Allahumma taqabbal minna siyaman. Ya Allah, kabulkan dan terima ibadah kami di saat Ramadan. Nah, beliau menyebutkan, baik saya baca, Al-Majlisul Ula fi Fadli Siyam. Sekarang bagian pertama, keutamaan puasa. Wa thabata fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kullu katanya amal ibni Adam lahu hasanah bi asyri amsalihha. Kebaikan anak Adam yang dilakukan oleh anak Adam, Allah beri balasan dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali. Jadi misalnya ibu-ibu datang ke sini pengajian, bisa jadi pahalanya berlipat 10 sampai 700 kali lipat. Apalagi kalau pengajiannya ini ada di depan Masjidil Haram, dikalikan 100.000. Bagus Bu, kalau pengajiannya udah kita di halaman Masjidil Haram kayak gini gak ada masalah. Berlipat sampai 100.000 kali lipat. Nah, faqala ta'ala illa siyam, kecuali puasa. Puasa itu pahalanya bisa berlipat lebih dari 700 kali lipat. Kenapa? Dikasih penjelasan di sini oleh beliau. Salah satu di antara di sini alasannya banyak. Pertama, karena puasa ini adalah kasrun nafsi. Seorang kalau puasa bisa memotong hawa nafsu, atau dengan kata lain sebagai benteng hawa nafsu. Biasanya Bu, kalau tidak puasa dia itu berbuat hal-hal yang jelek-jelek. Kalau puasa tidak. Sampai pencuri itu, sekarang bulan Sya'ban, katanya para pencuri itu rapat, kalau mau mencuri bulan ini terakhir. Kalau bulan puasa stop, jangan mencuri. Begitu juga Bu, ada para pezina lagi rapat teman-temannya, kalau mau zina itu katanya bulan ini terakhir. Tapi itu saya juga nggak yakin karena riwayatnya tidak ada. Intinya bahwa kasrun nafsi ini, kenapa? Fa inna shiba'a warrayya wa mubasharatan nisa tahmilun nafsa 'alal ashar wal batar wal ghaflah. Karena biasanya perut yang kenyang itu biasanya akan membawa dampak yang kurang baik. Makanya rata-rata, apalagi kalau dia minum yang minuman keras atau khamar, orang mau membunuh minum minuman keras dulu. Begitu juga orang mau merampok, dia makan
dulu supaya kuat. Kalau yang merampoknya megang gagang pedang, gagang pisaunya aja nggak kuat, ya dia nggak jadilah. Nah, jadi ini yang pertama. Yang kedua, puasa itu kata beliau takhallil qalbi lil fikri wa dzikri. Orang kalau puasa memudahkan dia untuk banyak zikir. Kalau puasa itu bawaannya, Bu, ingin zikir, ingin baca Quran, ingin sholat, ya kan? Tidak ada orang puasa keinginannya jelek-jelek. Nah, maka dari itu umumnya kalau orang puasa semua yang dikerjakan adalah baik. Kalau ada orang yang puasa lalu dia perbuatannya jelek, ini oknum saja. Misalnya datang ke rumah ibu, ya, hari Senin siang, seorang pencuri siang-siang nyuri motor, ketangkep. Kemudian setelah tangkap ditanya hari Kamis ini. Nah, ini oknum dia, pasti puasanya bermasalah. Kenapa mencuri? Saya mau cari buat buka katanya. Ah, ini bohong. Yang ketiga, annal ghaniyya ya'rifu qadra nikmatillahi ta'ala bi. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, pernah tidak? Nah, kayaknya belum pernah. Ibu-ibu yang kesini mesti satu meja udah penuh, kan ada orang. kulkasnya penuh. Ya Bu, ada sahabat Nabi waktu buka puasa makanan tidak punya, minuman tidak punya. Gimana cara jalan keluarnya? Akhirnya berhubungan suami istri supaya batal puasanya. Gak ada yang dimakan, gak ada yang diminum. Ya kan gak mungkin, masa gagang pintu dimakan atau genteng atau pohon korma. Belum pernah kan yang kayak gini kan? Belum pernah. Pernah tidak? Karena Qais ibnu Sirmah waktu buka puasa dia tuh bekerja sebagai orang yang mengairi pohon kurma. Punya kebun kurmanya punya orang, dia cuma pegawai. Zaman dulu belum ada listrik, jadi disirami satu-satu, diambilkan, dibawa, dan sumurnya bukan kayak jetpam sekarang. Dia ngambil dengan timba satu-satu. Misalnya di Madinah saja kebun kurma segitu luas dia kerjakan. Padahal di siang yang panas. Begitu maghrib dia datang ke rumahnya, tidak ada sedikit pun makanan yang dimiliki oleh istrinya. Yang ada cuma air minum, maka dia minum. Istrinya mencarikan. Setelah istrinya datang bawa makanan, Sirmah ini sudah tertidur saking capeknya. Kata istrinya, wailaka ant, celaka engkau wahai suamiku, ma faidatu hadhihi. Untuk apa makanan ini saya bawa? Karena engkau sudah tidur. Karena waktu itu aturannya, Bu, kalau orang udah buka dan sudah tidur, tidak boleh lagi makan dan minum sampai ketemu puasa hari berikutnya. Ya Allah. Itu dulunya. Maka akhirnya Qais dia sholat maghrib dan sholat isya, kemudian tarawih, kemudian dia pun ya tidak sahur, sudah tidak boleh. Waktu itu aturannya begitu. Akhirnya besoknya dia pingsan dan turunlah ayat Al-Quran, Lailatul Siyam rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Pada malam puasa dibolehkan bagi kalian makan dan minum, berhubungan suami istri sampai jelas benang putih dan benang hitam. Artinya fajar. Dan itu aturan yang berlaku sampai zaman kita dan sampai kiamat. Jadi kita perlu bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Sirmah, Qais bin Sirmah. Gara-gara kejadian dia turun ayat ini. Sehingga sekarang ibu-ibu kalau begitu maghrib buka, ya nanti sholat maghrib, habis sholat maghrib makan lagi, lalu kan sholat isya tarawih sampai 7:30, pulang lagi makan lagi, kan? Kemudian ya ngantuk tidur sampai jam 10, lalu bangun lagi makan lagi, lalu tidur lagi jam 1, bangun lagi makan lagi.
Nanti setengah 4 baru sahur. Jadi sahur itu makan yang ke-7 dari mulai habis maghrib. Kalau di Indonesia masih sedengan, Bu. Coba kalau Ibu ke Kanada tahun ini malamnya 18 jam. Di Norwegia kalau nggak salah ini malamnya 20 jam. Siangnya 4 jam. Iya, Bu. Kalau tahun depan kayaknya siangnya yang lama. Makanya ada teman dia cerita pas di Kanada malamnya 6 jam. Aku tadi buka puasa, habis itu sholat maghrib, kemudian sholat isya, lalu tarawih, lalu baca Quran sebentar, lalu sahur, lalu subuh. Iya. Bagaimana kalau kita tinggal di bulan, misalnya siangnya 2 hari, malamnya 2 hari, gimana? Ya nggak usah nanya itu, Bu. Nanti aja kalau Ibu mau ke bulan silahkan baru nanya. Ya, jadi intinya gak usah ada rencana pergi ke planet mana, karena kalau kita umroh harus ke Mekah. Jadi kalau tinggalnya di planet Mars harus cari pesawat untuk datang ke Mekah. Intinya itu yang ketiga, supaya orang kaya merasakan bagaimana laparnya orang miskin. Dan intinya sebenarnya kalau orang miskin itu tidak identik dengan jarang makan. Nah, hanya saja Nabi pernah kelaparan, Abu Bakar pernah juga, dan yang lain. Dan itu bagaimana lapar bisa dirasakan kalau kita puasa. Yang keempat, an-nasiyama yudayyiqu majariyad dam. Puasa itu bisa menekan tempat mengalirnya darah, dan itu adalah tempat syaitan untuk ikut di aliran darah tadi. Kok begitu? Iya. Maksudnya majari asyaitan min ibni Adam. Jadi setan ini, dalam hal ini ada 2 pendapat. Jadi biasanya syahwat itu dia mengalir sebagaimana aliran darah. Maka dari itu umumnya orang-orang yang misalnya syahwat al-ghadab, marah itu biasanya kalau perutnya kenyang dia gampang marah. Atau keadaan kedua, dia sangat lapar bisa marah. Itu kalau laparnya bukan karena puasa. Kalau lapar karena puasa tidak akan marah. Kemudian termasuk juga adalah syahwat lin nikah. Syahwat untuk nikah itu bisa reda karena puasa. Makanya Nabi pernah menasihatkan para laki-laki, katanya, masyarul syabab, wahai anak-anak muda, siapa yang sudah mampu nikah, nikah. Bagi yang belum mampu nikah, maka puasa. Wa innahu lahu wija', maka dia sebagai tameng. Berikutnya, di antara hal yang berikutnya, bahwa orang yang puasa lahu farhatan, mereka punya 2 kebahagiaan. Kebahagiaan karena dia berbuka, farhatun inda iftarih, bahagia di saat berbuka. Dan yang kedua, bahagia di saat bertemu Allah kelak di surga. Baik, semua orang yang berbuka sekalian pasti bahagia. Apalagi makanannya gratis, berarti bahagianya ada tambah lagi. Ya kan, Bu? Ada satu meja, kita datang ke misalnya pas di jalan, rumah makan, Masya Allah, untuk yang puasa satu meja gratis, itu lebih bahagia lagi. Jadi intinya, orang yang berbuka walaupun hanya tempe dan tahu, itu pasti bahagia. Kenapa? Karena dia tadinya satu hari ini puasa, lalu dia berbuka. Makanya saya pernah ikut berbuka dengan seseorang, Masya Allah dia bahagia sekali. Dan lebih bagus lagi, ibu sekalian, kalau memungkinkan, kata Aisyah, berbuka itu dengan keluarga, kumpul. Itu lebih bahagia lagi. Lebih bagus lagi, lebih bahagia lagi, berbukanya di tanah haram, di depan Masjidil Haram ada banyak hotel kan yang bagus-bagus, di situ keluarganya. Nah, iya, yang kedua, bahagia di saat nanti bertemu Allah di surga. Karena orang yang puasa, kata Nabi, akan masuk ke dalam surga melalui satu pintu yang namanya Rayyan. Idza dakhalu ahlu siyam ughliq. Kalau semua ahli puasa telah masuk,
maka ditutup pintunya, tak boleh lagi ada yang masuk kecuali mereka yang ahli puasa. Kalau sudah masuk semua, tutup. Maka dari itu, kalau tahun ini kita sempat dan bisa bertemu Ramadan, kalau bisa jangan batal. Bagi laki-laki Bu, insya Allah bisa tidak batal. Kalau bagi perempuan, misalnya ada haid, ya batalnya gara-gara haid saja. Dan kalau boleh saya sarankan, Ibu kalau mau haid, haidnya habis maghrib. Begitu azan maghrib, silakan haid, supaya hari itu apa? Dihitung puasa. Iya. Dan kalau boleh haidnya jangan haidnya saya sampai 20 hari. Waduh, Ramadan haid 20 hari. Nanti hutangnya banyak, Bu. Saya pernah ditanya oleh seorang di WA ya, mahasiswi kelihatannya. Saya punya hutang 28 hari hutang puasa karena saya tidak puasa 4 tahun kalau nggak salah. 4 tahun ya, 2 tahun. Saya bilang cepat dibayar. Bukankah hutang kepada Allah lebih layak dibayar daripada hutang kepada orang? Kata dia, iya, tapi saya susah untuk bayar. Ternyata puasa di saat orang tidak puasa lebih sulit. Dia sudah mau puasa, tuh ketemu dengan yang jual es krim, tergoda, kemudian tidak jadi puasa. Kemudian saya bilang kalau 28 hari udah hampir sebulan. Aslinya bulan Sya'ban itu bulan untuk bayar yang kemarin. Dan itu beda kalau kasusnya seorang wanita dia hamil, kalau hamil nggak usah bayar, dia hanya bayar fidyah, tidak usah bayar utang puasanya. Jadi daripada haid lebih baik hamil, Bu. Maksudnya hutang yang haid wajib dibayar, tidak boleh pakai fidyah. Kalau yang hamil tidak usah bayar puasanya, tapi bayar fidyah. Ya, misalnya tahun 2023 Ramadan ini seorang ibu-ibu hamil, ya sudah, berarti bayar fidyah 30 hari, ngasih fakir miskin, ya, satu orang satu kali makan, berarti 30 orang fakir miskin. Atau 30 kali ngasih makan, orangnya satu juga boleh. Kalau orangnya 3, berarti 10 kalian. Kalau orangnya ada 10, 3 kalian, ya kan? Berarti tahun depan dia punya anak, ya kan? Menyusui. Orang yang menyusui juga tidak bayar utang puasanya, tapi bayar fidyah. Kalau tahun depan berarti menyusui anaknya, maka Ramadan tahun depan dia pun bayar untuk 30 makan fakir miskin. Nanti tahun depannya lagi hamil lagi, berarti dia bayar lagi untuk 30 orang lagi. Berarti tahun depannya kan menyusui lagi. Iya, Bu. Itu boleh. Sampai anaknya 20 orang berarti 40 tahun. Iya, jadi itu bukan Allah Ta'ala tuh Masya Allah. Anas bin Malik punya anak 120 orang, tapi istrinya nggak satu, Bu. Jadi itu diantara istrinya ada yang tidak puasa dan dia membayar fidyah. Baik. Kemudian diantara faedah yang lain bahwa puasa ini ternyata menjadikan seseorang terdorong beribadah. Dan ini bagusnya atau indahnya puasa. Coba bayangkan, malam-malam jam 3 bangun. Tadi malam ada yang bangun jam 2 enggak, Bu? Kemudian kayak Ramadan lah gitu. Tidak mudah loh. Di bulan yang lain bangun jam 2 itu tidak mudah. Kalau Ramadan jam 2, jam 3 itu gampang. Karena itu sedikit menyinggung ya. Untuk buka puasa sunahnya ada 6 atau diringkas ada 5 lah. Pertama, kalau bisa berbuka puasa tuh yang paling sunnah segera, tidak boleh mengundur waktunya. Begitu adzan langsung dibatalkan. Walaupun seseorang misalnya dia lagi nyetir, lagi naik sepeda motor,
Ya berhenti ke pinggir sejenak, kemudian minuman jus yang dia bawa diminum, kemudian lanjut perjalanan. Kalau misalnya tidak ada, ya apalah yang bisa membatalkan. Tapi sekarang di jalan-jalan begitu banyak ya kan. Apalagi kalau ibu jalan di antara Madinah ke Mekah, Bu, itu banyak kontainer isinya makanan dus-dusan, biasanya dibagikan untuk jamaah umrah. Itu siapa aja boleh ngambil, dan ngambilnya nggak satu, boleh satu dus. Biasanya isinya 7 macam. Mungkin tergantung juga, yang sekarang tahun ini mungkin lebih besar. Dan itu paling ramai, yang paling ramai jamaah umrah Indonesia biasanya yang ngambil itu. Itu Bu, iya. Jadi buka puasa itu sunahnya disegerakan. Dan saya bersyukur orang Indonesia itu paling tertib kalau buka puasa, tidak pernah terlambat. Kalau sholat terlambat, ini terlambat. Tapi kalau buka puasa tidak ada yang terlambat. Yang kedua, buka puasa itu kalau bisa dengan yang manis, bahkan disunahkan kalau ada kurma. Kalau ibu punya ajwa, ajwa. Kalau nggak punya ajwa, ada sukari, sukari. Kalau nggak adanya, misalnya makjul, udah. Yang penting kurma apa saja, ya. Dan kalau bisa ganjil, biasanya saya atau 3 dalam hadis. Kalau 3 belum cukup karena kecil, ya 7 Bu. Kalau 7 masih kurang, 13. Kalau 13 masih ini 17 Bu. Saya pernah lihat ada orang makan kurma kok bijinya tidak ada gitu kan. Beli sama dia mungkin ditanam. Ternyata dia beli kurma yang sudah sudah dilepas bijinya. Yang ketiga, sunahnya apa? La israfa fi, jangan berlebihan. Walaupun buka tadi sangat lapar, tapi jangan berlebihan. Karena saya pernah melihat ada seorang ibu dari Kalimantan, badannya itu kurus, tapi dia makan sampai 3 piring. Ya, beliau itu sangat lapar dan masya Allah. Dari situ saya, pokoknya intinya, lihat orang kurus, jangan dianggap dia jarang makan, belum tentu. Bisa jadi mamnya banyak, ya kan? Jadi kalau ketemu orang yang gemuk, belum tentu dia makannya banyak. Paling dia sedikit tapi lanjut terus. Yang keempat, usahakan kalau buka puasa itu, jika makanan sudah terhidang, maghribnya setelah makan. Ini ada penjelasan para ulama, quddimal asya qabla al-maghrib. Hadisnya ada. Dahulukan makan sebelum sholat maghrib. Dengan catatan, 1, jika sholat maghrib tidak terlambat. Yang kedua, makannya itu seperti makan para sahabat. Mereka kalau makan cepat Bu, dan kalau sholat lama. Dan kita kebalik, ini yang susah. Orang Indonesia itu kalau sholat cepat, kalau makan lama, jadi susah ngerjakan. Kalau tipe orang kita seperti itu, maka batalkan sholat maghrib lalu makan lagi. Itu boleh. Kemudian yang kelima, buka puasa itu tidak boleh dengan yang haram. Karena ada sebagian orang begitu buka puasa dia langsung minum khamar. Jadi orang ini tipenya mau gimana gitu kan? Atau buka puasa dengan makanannya halal tapi cara mendapatkannya haram. Ini nggak boleh juga. Dia mau buka puasa, datang ke warung, tempenya makan 5, bayarnya cuma 2. Ini maksudnya. Maka ini haram, nggak boleh. Kemudian yang keenam, usahakan buka puasa itu, terus sekalian, ketika kita berbuka, maka diusahakan seseorang berjamaah. Mungkin dengan keluarga, kalau tidak undang anak-anak yatim, atau juga dengan. Jadi makanya buka bersama itu bagus. Ibnu Umar kalau berbuka dia selalu mencari anak-anak yatim makan bareng. Lebih bagus lagi ibu buka puasa tadi kayak di Mekah atau di Madinah,
kiri kan, orang Indonesia tuh jarang cocok, kenapa? Nggak ada nasinya. Kecuali kalau ibu nyari itu di halaman masjid, itu biasanya dapat. Ya kalau nggak ada nasi, tinggal kita beli albek yang kemudian dimakan di situ. Orang-orang cuma makan kurma dan teman-temannya. Untuk sahur, sunahnya juga ada 5 kira-kira. Sahur ini pertama diakhirkan. Jadi jangan sahur jam 9. Saya pernah lihat orang habis tarawih dia makan. Bapak ini sahur ya Pak? Kata dia, iya Ustaz, ini sahur yang pertama. Oh, sahur berarti ada sahur yang kedua. Karena tadi katanya habis Ustaz sholatnya lama, aku jadi lapar. Alhamdulillah sahur diakhirkan. Yang kedua, sahur itu disunahkan berdoa. Oh tadi waktu iftar juga disunahkan berdoa. Karena orang yang berdoa di saat sahur dikabulkan doanya. Yang ketiga, usahakan sahur dengan yang mengenyangkan. Makanya ada hadis, tasahharu walau bijur'atin min ma', kata Nabi, sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Karena ada sahabat waktu sahur makanan tidak ada, roti tidak ada, semua nggak ada. Adanya cuma air. Air itu dibagi keluarganya. Suaminya dapat seteguk, istrinya seteguk, anaknya seteguk, anak kedua seteguk. Cuma seteguk. Misalnya kayak gelas ini kan isinya mungkin 6 teguk, dibagi sekeluarga. Tidak ada makanan yang lain dan itu mereka sahur. Jadi kita nih harus banyak bersyukur. Kita kalau sahur Masya Allah. Saya pernah diadukan seorang ikhwan, Ustaz saya sahurnya pakai Indomie saja, Ustaz saya sedih banget. Antum jangan bersedih, pakai Indomie itu sudah luar biasa ya. Banyak orang yang sahurnya cuma ada cuma permen kopiko saja. Saya juga pernah Bu, tidak makan nasi sahurnya itu. Apalagi kalau kita itikaf, buka juga nggak ada nasi. Akhirnya adanya kan kurma. Daripada kita keluar nggak bisa masuk lagi, udah saya bawa seadanya Bu, saya bawa roti 8. Kemudian kurmanya makan 17 biji. Zam-zamnya minum 4 gelas. Kenyang ya? Ya kenyang. Jadi artinya jangan seseorang kemudian gara-gara nggak makan nasi dia. Yang berikutnya yang kelima, bahwa orang kalau sahur, usahakan sahur itu akhir waktu sahur adalah kira-kira sebelum adzan kita baca 50 ayat. Jadi kira-kira 10 menit sebelum adzan lah. Itu sudah berhenti sahurnya. Kecuali kalau kita baru terbangun dari tidur, para ulama membolehkan kita makan sebisanya sampai adzan berakhir. Pengecualian kedua, kalau di tangan kita masih ada makanan Bu, tapi mengatakan wafiyadihi ta'am. Misalnya di tangan kita masih pegang roti, lalu adzan. Terus gimana caranya? Habiskan aja Bu, rotinya dihabiskan, baru kemudian kita selesai. Sekarang gimana? Di tangan kanannya ada roti 2 sama jeruk, tangan kirinya masih ada pisang, ya kan? Kemudian apa nih? Ya intinya jangan di apa? Ya sebisanya saja. Jadi insya Allah kalau kita lagi makan dan sudah adzan, lanjutkan yang masih di tangan. Kemudian ada untuk minum, sebagian ulama menyebutkan minum itu bagian yang akhir dari makanan. Makanya kalau ada orang lupa Bu, siang hari dia lupa, dia makan. Kata Syekh Utsaimin, idza ra'a rajulan mathalan huwa ya'kulu fi nahari Ramadan fantabihu. Kalau Anda lihat seorang siang hari makan, maka ingatkan bahwa ini hari puasa. Tapi kata beliau, intabihu ba'da syarab. Ingatkan dia setelah dia minum. Jadi kalau misalnya saya makan, ibu tahu ini puasa hari pertama dan saya lupa, ini saya makan ke piring, minumnya belum diminum, jangan dikasih tahu dulu.
Sampai dia minum, selesai minum, baru dikasih tahu. Itu kalau sudah makan. Kalau baru piring udah di meja, baru pegang sendok, nah ingatkan, al-yaum sha'im. Nah, jadi itu. Dan itu sahih penjelasan para ulama. Kenapa? Karena kalau orang dibiarkan dia makan belum minum, diingatkan maka akan jadi madarat dan dia bisa jadi akan sakit. Bagaimana kalau dia nggak minum-minum? Nah ini atau yang dimakannya ini di sini memang mengandung air ya. Ternyata di piringnya itu bukan nasi saja, ada sayur asam dan masya Allah airnya itu banyak kolam, sehingga dia tidak perlu minum. Nah ini kalau ini wallahu a'lam, yang saya tahu penjelasan para ulama ditunggu setelah dia minum. Tetapi kalau dia pura-pura lupa, maka ini yang terkena ancaman. Seperti Nabi pernah menceritakan, Nabi pernah Isra dan Mi'raj. Lalu Nabi pernah melihat satu kaum yang digantung orang-orangnya, mu'allafin nabi aqibihim wa min famihim tasilu dam. Lalu mulut mereka yang robek-robek mengalir darah. Nabi bertanya, siapa mereka? Kata Jibril, haula'i alladziina yastahillun. Mereka orang yang menghalalkan munkar sebelum waktunya. Harusnya bukannya maghrib, ini berbukanya sebelum duhur. Ada di warung, ditutup dengan kain, orang-orang tidak lihat kecuali kakinya saja, ada 7. Bagi berapa orang kalau 7? Ya, ada 4 orang bu, yang satunya dinaikkan kakinya. Cuma saya pernah bawa teman-teman safar pas Ramadan keluar kota. Ada teman, ayo mampir dulu. Itu masjid bu, sebelahan sama warung. Kita mau mampir ke masjid kan? Iyalah ke masjid, masa? Soalnya di sebelah masjid ada warung dan ramai, tapi ditutup dengan kain. Kebetulan parkiran di masjidnya agak penuh, jadi kita parkirnya di depan warung. Bapak yang jual tengok-tengok lah, mau mampir ke sini kan? Tidak. Kemudian dia cerita di dalam ada beberapa orang yang makan. Lalu saya bilang, yang makan itu ada dihitung mungkin 13 orang kayaknya. Saya hanya bilang, ya biarin aja, mereka itu orang yang safar semua. Bisa jadi orang yang lagi musafir. Kata teman, saya nggak yakin itu orang tipenya, pakaiannya dan yang lain orang yang bukan musafir. Ya sudah, kita nggak usah peduli. Mungkin mereka itu orang yang sakit semua kan, sakit perut kan. Katanya kayaknya nggak sakit orang itu, hahe aja. Mungkin mereka terlupa bahwa ini bukan hari puasa. Ala kulli hal, Nabi mengingatkan orang yang berbuka sebelum waktunya nanti digantung di akhirat dan dari mulutnya mengalir darah. Yang boleh berbuka itu satu, safar yang membuat dia berat kalau berpuasa. Makanya ibu kalau mau berangkat umroh dan pas puasa, kebetulan pesawatnya berangkatnya siang. Nah itu hati-hati, maksudnya hati-hati. Hari itu kalau bisa sahurnya di 2 kali lipat kan. Biasanya nasi sekian. Nah ini untuk hari itu usahakan tambah. Apalagi kalau berangkat dari sini mau ke Saudi, berarti bertambah 4 jam. Maghrib itu nambah 4 jam loh. Ya saya pernah ada bapak berangkat dari Jakarta, kebetulan habis asar dia sudah megang roti bu. Jam 6 itu rotinya sudah dipegang di pesawat ini. Di pesawat belum dibagi, jadi dia makanan bawa dari rumahnya. Ustaz sudah jam 6 nih ya. Iya pak, jam 6 waktu Jakarta. Bapak kenapa itu roti? Mau buka? Jangan buka sekarang, ini belum masuk waktunya. Ini di Jakarta sudah pada buka Ustaz. Iya biarin aja orang Jakarta. Jadi dia mau buka
sampai jam 7 matahari masih kelihatan jelas. Dan baru gelap itu kira-kira jam 10 malam. Jadi kalau kita berangkat dari Jakarta habis asar tuh, buka puasanya kira-kira jam 10 malam waktu Jakarta, jam Jakarta. Ya, jadi jangan berbuka dulu. Adapun kalau orang yang lupa ya boleh. Karena puasa itu tidak batal kalau tidak sengaja. Misalnya apa? Makan tidak sengaja, nggak apa-apa. Minum tidak sengaja, tidak batal. Berhubungan suami istri tidak sengaja, tidak batal. Kemudian juga termasuk nah sekarang kalau haid tidak sengaja itu batal, beda. Yang 3 tadi di atas Bu, itu boleh dan tidak mengapa tidak dilanjut. Misalnya makan tidak sengaja, kan banyak kasus tidak sengaja makan, atau dia lupa. Misalnya dia lupa makan ya tempe, ternyata dia puasa, maka itu lanjut puasanya. Yang tadi sepiring itu. Atau dia dalam keadaan tidak sengaja lagi mangap, atau ada tempe lewat. Ya, kalau tempe susah mungkin ya. Atau dia minum, ya kan, mungkin lagi nyuci mobil itu semprotan airnya masuk ke mulut, dapat 2 gelas. Berhubungan suami istri juga begitu kata para ulama, ada yang lupa atau tidak sengaja maka tidak batal puasanya, tinggal dilanjut. Dan itu pernah terjadi. Dan di Saudi malah kasusnya itu sampai masuk pengadilan. Kalau itu kejadiannya bukan siang tapi malam. Tapi kalau yang siang juga ada. Misalnya kasus orang bertanya kepada Syekh, jadi rupanya dia itu lagi berlayar atau bagaimana naik kapal selam, dikiranya itu malam, ternyata siang. Dia berhubung sama istri, maka itu lanjut puasanya. Atau tidak usah ke kapal selam lah, dia tinggal di rumah, rumahnya itu gelap gitu kan, ada lampu, kemudian tadi dikiranya malam padahal siang. Atau memang jamnya keliru, ya kan, jamnya itu iya mati. Seperti ada kasus yang berbuka, itu muadzinnya tuh salah, dia bertanya apa, bagaimana taubatnya? Kenapa? Saya muadzin di satu masjid, saya waktu itu hujan, lalu saya adzan baru jam 5 pas puasa. Akhirnya tetangga masjid pada buka Bu, ini pas hujan gelap. Nah tapi listriknya waktu itu nyala, cuma saya tidak lihat jam, saya lihat dia kebetulan matanya min, jadi lihat jamnya nggak jelas, itu jam udah. Setelah adzan baru hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, ada orang lari-lari, ini baru jam 5. Tapi sebagian masyarakat sudah terlanjur buka. Nah, kalau yang begini pun ini dimaafkan muadzin sama orang-orang yang tadi, tidak masalah. Jadi kalau baru 4 suap berhenti, lanjut lagi sejam lagi. Ya. Jadi oleh karenanya kembali ke yang tadi, di bulan puasa ini sekalian ada 7 amalan yang kalau bisa jangan ditinggal. Saya bukan orang sudah baik, tapi usahakan jangan ditinggal. Ya sebagai penutup semua kita ya 7 hal ini. Pertama jelas puasanya ya Bu, puasanya jangan ditinggalkan karena puasa Ramadan ini wajib dan dia pahalanya besar. Kalau karena haid itu bukan meninggalkan, itu karena syar'i. Terutama bagi para suaminya, jangan meninggalkan puasa Ramadan. Kalau misalnya kita safar, kalau saya lebih memilih berpuasa sekuat-kuatnya puasa. Sampai pernah misalnya seorang safar di pesawat itu lama, qadarullah masyafal, kemudian transit di negara orang itu pun dalam keadaan siang, jadi kita puasa terus. Karena puasa 1 hari kata Nabi menyebabkan seorang dijauhkan dia dari neraka sakinah khalifah 70 tahun. Dan Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufir." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan diampunkan dosa yang telah lewat. Ini yang pertama. Yang kedua, qiyam. Qiyam ini salat tarawih dan salat lail di malam Ramadan. Kalau bisa jangan ditinggal.
Oleh karena itu beberapa jamaah umrah dan semuanya kalau Ramadan, alhamdulillah semuanya sholat di masjid. Ya itu keutamaan tarawih. Kalau misalnya di rumah boleh tidak? Boleh. Misalnya ibu sholat tarawih di rumah boleh. Yang penting tidak meninggalkan. Bagaimana di rumah ada anak yang perempuan, ya diajak jamaah, lebih bagus lagi. Dan suami boleh jadi imam, dia tarawih di masjid, kemudian pulang jadi imam di rumah, boleh juga. Dan pahalanya sama dengan yang tadi. Kenapa kalau bisa dengan imam? Karena ada hadis man shalla ma'al imam kutiba lahu salatan lailah kamilah. Siapa yang sholat tarawih bersama imam, dia dihitung sholat sepanjang malam. Walaupun imamnya jam 8 selesai, maka dihitung seperti dia sampai pagi sholat. Makanya kalau di Semarang kayaknya ada nggak yang lebih dari jam 8? Ada, insya Allah. Ada yang game agent itu kan 1 juz malamnya. Cuman saya perhatikan rata-rata yang paling disukai adalah yang jam 8 kurang sudah selesai. Ya, bahkan kadang-kadang yang kurang dari setengah 8 selesai mungkin juga ada. Yang jelas tidak boleh buru-buru, karena tarawih itu rawaha artinya tenang. Yang ketiga, usahakan kita banyak bersedekah di bulan Ramadan. Puasa itu ibadah badaniah, tidak perlu biaya. Tapi para suami, masya Allah, memberikan katakanlah biaya untuk Ramadan, biasanya pengeluarannya lebih banyak, ya kan? Buat apa? Buat sahur dan buka. Maka semoga ini pahalanya berlimpah ruah, karena itu termasuk bagian sedekah. Yang saya maksud sedekah, sekalian, sedekah bukan hanya kepada keluarga, kepada orang. Misalnya yang rumahnya di pinggir jalan, tinggal ditaruh makanan depan rumah, dikasih tulisan halal atau silakan diambil untuk buka, saya yakin laku. Ya kan, misalnya kita buat nasi kotak sehari 10 atau 20 biji, ditaruh depan rumah menjelang buka, itu pasti laku dan insya Allah banyak orang yang datang. Apalagi kalau ada buah-buahannya, Bu, ya kan? Nah, atau kita datang ke masjid untuk memberikan iftar, walaupun cuma gelas aqua isinya 48, untuk 48 orang yang berbuka, maka dia dapat pahala puasa 49 dengan dia. Ya, tapi jangan, apalagi sekarang ada yang aquanya dipotong lagi kecil-kecil banget, jadi satu dus bisa 90. Dikasih indusnya satu gelas untuk 5 orang ya. Ini keterlaluan. Jadi intinya sedekah. Bisa juga sedekah dalam bentuk apa? Memberi makan orang-orang miskin yang kita serahkan di rumah mereka, atau sedekah di masjid, atau sedekah apa saja. Lebih bagus lagi ibu sedekah di Mekah atau di Madinah. Pas kita umroh bawa uang, belikan kurma, sebelum maghrib kita berdiri di depan, kemudian kita tinggal teriak halal-halal, nanti orang akan ngambil. Syaratnya tadi pas adzan atau sebelum adzan beberapa menit, nanti mereka akan tahu. Saya pernah bagi-bagi, Bu, itu roti 7 di Misfala, itu yang ngambil masya Allah banyak. Belinya tuh sama teman 500 biji. Itu pun uang itu bukan dari kita. Uang tuh dikasih orang di basement yang lagi sedekah. Jadi ada orang bagi-bagi uang, Bu, satu lembarnya 500 real. Saya belum pernah tahu di negeri kita yang bagi-bagi uang begitu banyak. Maksudnya itu sedekah. Dan semoga Allah merahmati. Semua orang yang sedekah tidak akan berkurang rezeki. Seperti juga di Fatimah Zahra kan, itu masya Allah, saya yakin tidak akan pernah berkurang rezeki. Kemudian berikutnya yang keempat, usahakan kita umrah di bulan Ramadan. Ya, kalau ada yang gratis, Bu, daftar langsung. Jangan disia-siakan. Kalau ada yang ngajak, mau nggak berangkat umrah Ramadan? Iya, mau. Tolong tulis nama saya, nama suami, nama anak, nama. Kenapa umrah Ramadan itu dianjurkan? Iya, karena pahalanya katanya tak dilu hajjan ma'an Nabi. Pahalanya sama dengan haji
Sekiranya harus bayar, nggak apa-apa, bayar aja Bu. Misalnya umrohnya agak mahal, nggak ada masalah, dibayar aja. Kan uang kita masih banyak, ya kan? Bagaimana kalau uangnya belum ada? Ya bersabar, berdoa yang banyak, insya Allah nanti akan ada. Yang kelima, usahakan seseorang kalau bisa memperbanyak bacaan Quran. Saya bukan orang yang sudah baik, tapi kita berlomba. Coba ada nggak ibu-ibu yang sampai hari ini sudah khatam lebih dari 100 kali? Ingat nggak? 100 kali khatam ada nggak? Kan tiap Ramadan sekali khatam saja, harusnya seumur ibu-ibu sudah kalau satu Ramadan satu kali khatam, di luar Ramadan mesti ada. Kalau umur kita sekarang, ada yang umurnya 40 ada? Kalau 40 berarti baca Qur'annya misalnya setahun 2 kali khatam, misalnya sudah 80 kali itu khatamnya. Oh iya, masih bayi ya. Kami kan dia itu ada anak SD Bu, saya ngasih hadiah. Ramadan kemarin dia khatam 5 kali, SD kelas 3. Lalu ayah ibunya, bapak ibunya berapa kali? Aku buru-buru khatam Ustaz katanya. Kan kalau anak-anak kan dia kosong, aku kan cari bekerja. Ya, harusnya juga bisa. Nah, Abdullah bin Amru itu khatamnya sampai 12.000 kali. Umur dia 60 tahun. Dia khatam 12.000 kali khatam. Intinya Ramadan ini kalau bisa perbanyak bacaan Quran. Saya tidak memaksakan. Yang jelas ada bapak-bapak di masjid lagi tadarus habis tarawih ya Bu. Itu bersandar, dia pakai meja kecil sendiri, di depannya Quran. Bersandar gini. Ternyata beliau tidur. Mungkin kecapean baca Quran, padahal itu baru jam 10-an. 1 jam mungkin dia baca Quran. Kalau ada orang seperti ini, maka tidurnya dia itu dihitung seperti baca Quran sampai dia bangun. Makanya bagus Bu. Kalau ada orang ketiduran lagi baca Quran, maka tidurnya itu seperti dia baca Quran. Dengan syarat tidak tertidur ketika mulai baca. Jadi syaratnya itu, jadi bukan berniat. Ya, dia baca Bismillahirrahmanirrahim wa akhir, kemudian baca Al-Baqarah baru sampai ulaika alladzina langsung. Bukan. Dia tertidur dalam keadaan sedang baca Quran. Nah, yang kelima, yang keenam, usahakan kita memperbanyak duduk di masjid. Syukur kalau bisa itikaf. Ya kalau ibu-ibu kayaknya susah, tapi dulu sahabi ya, itu banyak yang itikaf dengan suaminya di masjid. Mungkin kalau sekarang kalau mau mudah itikaf, ibu-ibu umrah Ramadan yang akhir nanti bisa itikaf. Jadi nggak, karena nggak ada sibuk yang lain-lain kan, kita makan di hotel juga ada itikaf. Terutama di malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29, kalau bisa itikaf. Wah saya nggak bisa itikaf di malam-malam ganjil. Sudah, kalau nggak bisa itikaf di malam-malam tersebut, itikaf di malam 27 dan 29, 2 malam ya Bu ya. Wah maaf tidak bisa juga. Ya kalau gitu itikaf di malam 29. Maaf saya sibuk tidak bisa itikaf. Ya sudah, beberapa jam di malam 29. Misalnya habis tarawih, kemudian dia duduk atau baca Quran 2 atau 3 jam. Maaf saya juga nggak bisa. Ya sudah, kalau nggak bisa semua nggak ada masalah. Makanya di Makkah Bu, 10 hari akhir sholat tarawihnya itu 33 rakaat dan mulainya jam 8 habis isya dan selesainya 10 rakaat pertama jam 10 rakaat pertama jam 10. Biasanya imamnya kalau sekarang mungkin saya Yasir Ad-Dausari dari jam 8 jam 10 rakaat 2 jam.
Nanti berikutnya imamnya ganti 10 rakaat berikutnya dari jam 10 sampai jam 12 imamnya ganti. Mungkin saya bandar sekarang. Nanti istirahat jam 12 sampai jam 1 istirahat. Jam 1 mulai lagi salat lail 13 rakaat sampai jam setengah 4 kira-kira. 2 orang imam. Jadi berarti semalam suntuk kita mengerjakan 33 rakaat. Nanti tidurnya apa? Tidurnya habis sholat subuh. Nah ini. Itu kalau memungkinkan. Kalau enggak ya udahlah sebisanya saja. Dan yang terakhir mencari Lailatul Qadar. Mencari Lailatul Qadar. Kalau bisa kita di malam-malam yang diperkirakan itu Lailatul Qadar, jangan tidur tapi kita beribadah. Usahakan. Cirinya kata Nabi SAW, malam tersebut hening. Pertama ganjil ya, malam ganjil. Kedua hening, tidak panas, tidak dingin. Kemudian cahaya bulan walaupun tidak ada, tapi cahaya bintang begitu gemerlap. Kemudian di ujung-ujung langit dia bercahaya, banyak kilat dari ujung sana, kilat-kilat begitu. Dan ciri yang lain, besoknya kalau malamnya Lailatul Qadar, mataharinya bisa dilihat dengan jelas, tidak silau mataharinya. Jadi nanti ada kayak lingkaran, kemudian nanti ada kain yang dikibarkan. Dan sorenya, kalau malamnya Lailatul Qadar, sore habis asar itu hujan walaupun rintik-rintik, dan itu tanda bahwa tadi malam Lailatul Qadar. Nah, bukan berarti kalau sudah melihat tanda-tanda ini ternyata malam 25 udah besoknya udah libur masa ibadah. Nah ini nggak benar juga. Atau ribut gara-gara satu ganjil satu genap. Tapi tahun ini katanya mulainya bareng. Nanti idnya beda. Kata A1. Jadi intinya inilah apa yang bisa kita bahas sedikit tentang masalah puasa. Saya berharap setiap kita jangan meninggal dulu sebelum apa? Sebelum kita memperbanyak ibadah dan bekal menghadap Allah Ta'ala. Kalau bisa sekarang baru 1 kali hatam kan bisanya, atau baru berapa kali. Kalau bisa sebelum kita meninggal hatamnya minimal 200 atau 300 kali hatam. Ya, supaya kita bisa mengulang baca Al-Baqarah sampai 300 kali, itu luar biasa. Kemudian kalau bisa jangan dulu seseorang itu dia gampang apa ya? Oh saya sudah banyak ibadahnya, udah banyak banget. Belum tentu diterima. Dia merasa ada orang udah haji sampai 9 kali lalu dia bilang saya pasti ke surga. Dan saya ngobrol tuh di Mekah ya. Jadi jangan, kita ini udah kan sahabat yang tadi itu hajinya 60 kali, umrohnya 1080 kali. Dan dia baca Quran 12.000 kali. Jadi kalau kita baru umroh 2 kali masih kurang 1078 kali. Baik, ini yang bisa disampaikan. Saya kira cukup. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Tadi kayaknya banyak yang lain, jadi nggak ada pertanyaan. Yang mau tanya silakan, kalau tidak ada jangan dipaksa. Nanti kita tutup. Dari saya cukup. Silakan Bu. Itikaf boleh di masjid, boleh di masjid kecil atau langgar. Tetapi lebih bagus kenapa di masjid? Kalau laki-laki itikaf di masjid supaya sholat Jumatnya tidak keluar. Maksud saya masjid kecil adalah musola dalam bahasa kita, karena dalam bahasa Arab musola itu artinya tanah lapang. Jadi ibu boleh di musola atau langgar, boleh juga di masjid. Nanti kalau di langgar nggak ada Jumatan, tinggal dia pergi ke masjid, boleh hukumnya. Dan usahakan masjid terdekat. Atau boleh dia masjid yang agak jauh karena ada alasan yang lain. Misalnya di sana ada pengajiannya. Cuman kalau boleh saya sarankan Bu, kalau mau itikaflah di Masjidil Haram. Kalau nggak bisa di Masjid Nabawi. Itu aja. Kalau di Palestina kayaknya lagi ya konflik. Itu aja Bu. Jadi ibu ajak suami, masih punya suami Bu? Ibu ajak aja Bu
tinggal niatkan aja supaya memperbanyak ibadah. Bukan berarti nggak boleh tidur, tidur pun nggak apa-apa. Cuman para sahabat mengurangi tidur. Jadi biasanya tidurnya misalnya 8 jam, kalau hari-hari ganjil kalau bisa ya 3 jam saja, selebihnya buat ibadah. Ya, silakan. Mana, Bu? Ya. Kalau itu dipastikan masuk waktu dengan sirine, hukumnya boleh dia buka. Tetapi yang asal di zaman sahabat itu langsung azan, nggak pakai sirine. Kalau di kita kayaknya ya, kalau begitu masuk sirine dulu, maka itu sudah halal. Itu Bu, muazinnya tuh lagi buka dulu mungkin. Muazinnya buka dulu, jadi dia baru azan, walaupun cuma 1 menit. Yang penting kan minum air putih, kemudian 1 gelas jus, 1 mangkok bubur kacang, kemudian saya kira cukup. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan ya, maka kita tutup dengan doa. Dan mudah-mudahan Allah merahmati kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa waghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna juhala fa'allimna, Allahumma inna faqara fa'aghnina, wahdina ila siratikal mustaqim, wahdina ila jannatika na'im. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ballighna bi Ramadan ya arhamar rahimin, ballighna bi Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna jami'an min ahli su'ada'i fid darain. Allahumma ij'al akhiru kalamina bi la ilaha illallah. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan min mustada'afin. Allahumma ij'alna jami'an min ahli jannatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma salli alaina jami'an an ya'tina ila makani syarifain Makkah wal Madinah min haji wal umrah miran ba'da tikrar. Allahumma taqabbal minna du'ana wa siyamana wa salatana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Ibu sekalian, dan ini kayaknya ada undian buat umroh ya. Alhamdulillah, kayaknya ada isinya semua mudah-mudahan. Amin. Ya, tidak akan tertukar rezeki seseorang, seperti juga jodoh seseorang gak bakal tertukar. Kalau hari ini dua dapat, insya Allah yang besok ada nikah. Ya demikian, Allah Ta'ala alam. Saya mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Salam buat keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu harap tenang, tidak keluar dulu ya. Mau ngundi butuh door prize dulu. Jadi bersiap-siap. Kayaknya banyak kok. Mudah-mudahan ada yang yang beruntung ya. Kalau yang belum beruntung di lain waktu pasti akan beruntung. Yang penting kita ingin beri kesehatan sehingga 1 minggu lagi kurang lebih kita akan menjalankan ibadah puasa. Semoga kita dapat menjalankan dengan baik, lancar, ya, beri kesehatan selalu. Dan tadi yang telah disampaikan Ustaz Haris, semoga menjadi petunjuk kita. Yang ada beberapa mungkin kita nggak tahu bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ini dimulai saja.
kemudian untuk door prize. Mari kita ambil. Sekarang ini yang pertama undian door prize dulu ya. Jadi yang dapat undian umroh jangan aja tadi, masih ada door prize di depan belakang nanti. Siapkan nih kartu hijau. Siapa nih tadi yang akhir-akhir nomornya 209 untuk undian kartu hijau. Oh itu ada ya, segera aja. Ini jadi yang pertama yang dari yang paling rendah dulu, nanti yang terakhir yang paling bagus. Jadi yang paling rendah dulu. Yang merasa 48C, ayo maju. Saya nomor 14 yang datangnya lebih dulu ya. 14 segera ya biar cepat, soalnya banyak sekali. 29 adakah? Nggak ada ya? Oh ya, saya ulang sekali lagi. 29 mana ya? Kalau ada 98, siap-siap 98. Adakah 98? Mana 98 ya? 105. Oh, lewat langsung aja. 186, siap-siap 186. 253. Sudah 253. Adakah 253? Oh, nggak ada. Berarti harus sekali. 132. Adakah, saya ulang lagi sekali, 132. Nggak ada ya? Ada. Oh, makanya disiapkan ya Bu. Kartunya lembaran tau, siapkan dulu. Ini mulai lagi untuk yang kedua. 181 ya, 181. Persiapan 204.
204. 204 adakah? Oh ada yang lain. 204. Selanjutnya 258. 258. Ada? Gak ada ya? Oh itu 262. Satu tujuh delapan. Oh ada ini. Dilanjut 113. 113. 113. 147. 139. 139. Mana ada? Oh ada ya. 230. 230 ada kan? Ada ya. Satu. Ya. 164. 164 mana ya? 110. 110. 110 ada? 94. Adakah 94? Satu tujuh tiga. 94. Lalu 173. 206. 206 mana? Oh ada 206. 173 oke. 173 206. Satu tujuh tiga udah. Satu kosong kosong. 100. Saya lanjut ya. 23. 23. 23? Iya, 23.
159 mana ya? 159 79 ada? 123 oh, 191 ada? 191 Pandu 212 222 ada? Itu berapa? 222 ada? Satu lima enam 93 ada ini 201 71 nomor 6 oh 6 itu 97 104 Lanjut. 103 154 154
Nomor 10. Adakah 10? Oh ada. 59. Satu tiga lima. Dua dua empat. Adakah 224? Ada ya ada 224. Sari. 224. 227 ada. Anak itu ada 227 ada. Oh ada. 227 ada. 142. 67. 12 yang di belakang 12. 130. Udah 138. 138 ada. 101. 17. 17 mana ya? 17. Tahu. 153. Oh ya sini 153. 163. 163.
Nah, di 163. 184. 184. Sendok. Sampai 184 masuk. 184. Ya, 184. Satu berapa tadi? Yang manggil malah nggak perhatikan. 65. Oh, ada. 87. 87 ada? 102. Itu 102. 134. 134. Satu tiga empat ya. Satu dua enam. Makin bagus ya, tapi itu rezeki, tidak bisa diiri tadi bilang ya. Semakin lama semakin 57. 64. Ya, 64. 114. 136. 114. 136. 40 itu aja 40. 160. 187. 198. Adakah 198? 219. Ada? 76. Wah, ini buat lebaran. Buat kue kering ya. Kue keringnya tinggal isi di situ. 80. 80 sudah? Ya, 30 sama 80. Ya, 80. 30, 80. Sudah ya?
20. 20. 25. Selawe. 121. Yang satu lagi nih yang belum 100. 226. 226. 226. Mas 228. 228. 228 adakah? Oh iya. 200. Dapat 200. Semoga merata ya semua kebagian. Jadian. Ini. Satu kosong sembilan. 69. Tambah terus itu kan. Potong ayam itu nanti. Sama potong kue. Udah, 111. 111. 111. 3 kali satunya. Ini yang mau bungkus ya. 203. 96. 96. 203. Oh. 148.
Kasih alhamdulillah nih dapat. Makasih. 112. 112. Saya sini. Oh, koper. 31. Oh, masuk. Amin. Yes. Langsung unboxing kok. 31 aja. 43. 43. Nita langsung dapat gede satu itu Nit nomor berapa nih? 133. Oh iya nanti langsung ya 133 langsung sebentar lagi 133. Belum 183. 183. Beruntung guys yang gede-gede gitu terakhir. Apa itu gede banget ini? Nah ya 133 apa kok langsung terakhir ya Allah terakhir Nita 133 Bismillahirrahmanirrahim 4 aduh Nita 4 ada dapat nih 149. Mami diminumnya teman. Terus terakhir ini. Alhamdulillah dapatnya gede teman-teman. Dapatnya gede, alhamdulillah. Depresnya dapat. Enggak itu, belum rezeki Nita. Ya enggak, yang enggak itu sedikit toh. Banyak yang dapat. Tiba saatnya Saatnya undian umroh. Jadi nggak yang begini? Jadi? Oh, enggak sih dok? Udah mau depan? Mau apa enggak nih? Saatnya ditunggu-tunggu. Jadi tadi yang sudah dapat kartu kuning di depan, yang saya kasih kartu kuning, berarti itu yang ikut undian ini. Yang tadi door prize sudah selesai, kemudian kita selanjutnya undian umroh. Nanti ada yang ngambil ini kertas kuning ini, yang dapat misalnya nih ya, saya buka nomor 2. Nanti yang dapat kartu kuning nomornya 2 maju, habis itu ambil undian lagi, habis maju nanti ambil undian di sini. Di sini hanya ada 1 umroh. Oh ya. Oh, bejo-bejonan ambil. Saya ini langsung baru 1 orang dan langsung dapat umroh ya selesai. Tapi kalau terus kosong ya berarti Kosong ya terus. yang maju Bejo-bejonan. ngambil. Oh, masalah Allah Sayyidina Muhammad ya. Syaratnya ini mohon diperhatikan, bagi yang dapat umroh nanti, kalau nak umroh mohon diberikan ke yang lain, maksudnya diberikan boleh ke suaminya, adiknya, kakaknya, apa anaknya, atau tetangganya. Jadi kita juga memberikan kesempatan umroh untuk yang lain. Kalau kita sudah pernah umroh, kita berikan kepada yang lain yang belum pernah umroh. Insya Allah juga dapat pahalanya untuk kita. Amin. Kemudian yang dikasih nanti misalnya
misalnya Kak Sob nih dapat, terus udah pernah umroh tau, udah berapa kali mau dikasihnya anaknya. Lah maksudnya kalau Kak Sob mau ngasih ke orang lain itu dilihat, maksudnya orangnya itu yang dipilih yang takwa sama Allah, maksudnya taat beribadah, jangan yang sembarangan asal pilih gitu. Jadi kita ngasihkan ke orang itu benar-benar bermanfaat banget gitu. Insya Allah berkahnya ada. Amin. Sudah siap? Ambil berdoa ya. Mudah-mudahan yang dapat siapa? Aku ya. Dan saya yang dapat. Mungkin kami persilahkan dari Muhab. Minta tolong diambilkan sama Jen. Bismillah. Siapa yang dapat kartu kuning 83? Kartu kuning nomor 83. Oh, Bismillah. Kalau kosong berarti belum. Masih ada kesempatan untuk yang lain. Amin. Bismillah. Bismillah. Ya ada. Lupa. Kasop malah bilangnya enggak ada. Ya Allah. Kasop enggak nyemangati malah enggak ada. Belum beruntung. Oh ya belum beruntung. Bisa kasep ngomong enggak ada. 34. Bejo-bejonan. Oh lagi. Enggak ada. Kasep itu ngomongnya enggak ada tuh. Kosong. Masih ada kesempatan. Udah pulang ya. Sing enggak dapat pulang ya, sing enggak dapat. 27. Kan tadi mama kan dapat 27. Nanti paling
Iya, kasar terus. Kosong. Diteruskan tuh nak kosong, nak ada yang dapat baru. 100 kartu kuning 100. Ini nomor 77 teman-teman. Nanti ngambil undian, kalau dapat ya dapat, kalau undian umrohnya berhenti. Terima kasih untuk hari ini dan keteriaannya rahat-rahatan. Insya Allah puasa kita libur mulai lagi berarti bulan Mei dengan kartu baru lagi. Terima kasih. Mohon maaf dari Dewa. Sampai syukur benar. Ya. Udah rezeki ya teman-teman. Kurmamu jangan sampai ketinggalan dong. Dapat sujud syukur tuh sampai nangis itu, tuh sujud syukur udah berhenti. Sampai nangis. Rezekinya tuh udah dapat. Terus yang dapat tuh sujud syukur enggak berhenti itu. Dapat sujud syukurnya nggak berhenti itu sampai nangis. Sujud syukurnya nggak berhenti, sujud syukur terus itu. Yang dapat sujud syukur terus itu teman-teman, nggak berhenti ya Allah. Dapat gratis umroh. Ini aku dapat. Kotor kabeh, baik kabeh.